Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Kembali berjumpa dengan Pak Wawan. Hari ini Pak Wawan akan melanjutkan pembahasan soal-soal PTS Ganjil Matematika kelas 7. Jangan lupa yang belum subscribe, Bapak mohon untuk like dan subscribe. Terima kasih tentunya Bapak sampaikan bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Mari simak pembahasan berikutnya. Soal berikutnya terkait ada soal berikut ini yang merupakan bilangan pokok pada bentuk X pangkat N dan sama dengan Y. Untuk soal seperti ini kita tinggal menuliskan saja. Bapak jelaskan kembali soal tentang bentuk bilangan pangkat. Nah, jika ada X pangkat N sama dengan Y, ini maknanya X adalah bilangan pokok. X-nya adalah bilangan pokok, sementara N-nya adalah pangkat dan Y adalah konstanta. Berarti sudah terjawab, yang merupakan bilangan pokok adalah X. Berikutnya, untuk soal 3 pangkat 2 dinyatakan dalam bentuk perkalian. Kita ingat konsepnya, jika ada A pangkat 2 berarti A kali A. Maka kalau 3 pangkat 2 adalah tinggal 3 kali 3. Kalian jangan salah, sering ya Bapak lihat kalian menuliskan 3 pangkat 2 sama dengan 6. Berarti itu kurang tepat ya nak ya. Yang betul 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Berikutnya untuk bentuk ini tinggal kita lihat bilangan pokoknya berarti min 7. Ini min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7, berarti ini bisa kita katakan menjadi min 7 pangkat 4. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan untuk soal berikut. Kita tinggal selesaikan, karena di sini tidak ada tanda kurung, berarti kita tinggal menggunakan konsep bahwa perkalian itu setingkat di atas penjumlahan. Demikian juga pembagian juga di atas penjumlahan, sehingga kita kerjakan dulu 8 kali 15. 8 kali 15 adalah 120, berarti ini sama dengan 120 ditambah 20 bagi 5 adalah 4. Sementara yang bawah 6 bagi 3 adalah 2 dikali 2, berarti sama dengan 124 dibagi 4. Berarti hasil akhirnya adalah 124 bagi 4 adalah 31. Soal berikutnya, kita menentukan FPB dari 12, 96 dan 84. Bapak jelaskan cara yang lebih lengkap terlebih dahulu. Untuk yang soal ini FPB dari 12, 96 dan 84, kita paham dulu. FPB adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Berarti kita bisa melihat, kita cari dulu untuk 12. 12 itu bisa kita kerjakan, bisa dengan cara seperti ini nak. 4 kali 3 berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sementara 96 itu adalah bentuk 32 kali 3. Kita tahu pasti 32 adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Atau bisa juga kita kerjakan dengan kita buat pohon faktor. Misalkan yang 84 kita buat dengan cara pohon faktor. Berarti 84 kita bagi 2, kita dapatkan 42. 42 dibagi 2 kita dapatkan 21. 21 bagi 3 kita dapatkan 7. Berarti 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Maka nilai FPB dari ketiga angka tersebut, yaitu FPB dari 12, 96 dan 84, tinggal kita lihat, kita cari faktor yang sama. Di sini faktor yang sama adalah angka 2, dan kita pilih dari faktor yang sama, kita pilih yang
bilangan pangkatnya paling kecil ya. Kita pilih seperti itu untuk yang EPB-nya. Berarti dari 12 2 pangkat 2 kali 3, terus ini terlihat ya. Yang 12 yang sama berarti di sini ini ada 2 pangkat 2. 96 adalah 2 pangkat 5. Sementara 84 2 pangkat 2. Nah, satu lagi semuanya punya faktor 3. Kita bisa lihat ini juga ada 3, ada 3, ada 3. Maka EPB-nya tinggal 2. Kita pilih. Tadi pangkat terkecilnya adalah 2. Ya, kita lihat 2 pangkat 2. Dan karena di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, 2 pangkat 2, satu lagi kali 3. Jadi EPB-nya adalah 4 kali 3, berarti sama dengan 12. Berikutnya untuk soal apabila Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, maka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah. Caranya sebagai berikut, kita lihat. Berarti kita membuat suatu pola urutan ya. Bisa kita mulai dari sini. Ada 2 Mei. Nah, kita lihat 2 Mei kita anggap saja bis Mei, berarti 2 Juni, 2 Juli, dan terakhir 2 Agustus. Nah, kita lihat Mei ke Juni itu adalah bulan Mei 31 hari. Juni ini 2 Mei sampai 2 Juni 31 hari, sementara Juni sampai ke Juli karena bulan Juni 30 hari, Juli sampai Agustus 31. Berarti ini totalnya bertiga adalah 92. Sekarang tinggal kita lihat tanggal ulang tahun kemerdekaan tanggal 17, berarti tanggal 2 Agustus sampai 17 Agustus itu adalah 15 hari karena 17 kurang 2. Jadi total harinya adalah 92 ditambah 100 tambah 15, kita dapatkan adalah 107. Tinggal 107 kita bagi dengan 7 karena 1 minggu adalah 7 hari. Berarti kita dapatkan ini 1, ini 7, 37 berarti 5, 35. Kita dapatkan sisanya, kita punya sisa adalah 2. Maka tinggal sekarang hari Selasa ditambah 2 hari kemudian, berarti Selasa ditambah 2 hari, berarti ketemunya adalah Selasa, Rabu, Kamis. Berarti tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari Kamis. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan. Ini soal cukup panjang, berarti perhatikan dengan seksama. Ada Esra, Fadira, dan Sophia sedang menanam benih bunga di kebun. Setiap memasukkan benih dalam 3 lubang, Esra merogoh kantong benih di kantongnya. Fadiyah merogoh kantongnya 4 lubang, Sophia merogoh kantongnya 5 lubang. Jika pada lubang yang pertama mereka mengisi benih bersamaan, maka setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi benih secara bersamaan. Berarti untuk kasus ini kita bisa lihat ya, untuk kasus ini kasusnya adalah KPK, kejadian pengulangan. Kita lihat kejadiannya adalah yang pertama Esra itu setiap 3 lubang. Katakan 3 lubang. Sementara Fadira setiap 4 lubang. Dan Sophie setiap 5 lubang. Berarti dengan kata lain kita tinggal mencari KPK dari 3,
4, dan 5. Nah, KPK 3, 4, dan 5. Berarti tinggal secara gampang kita, karena di sini faktornya 3 ya 3, 4 adalah 2 pangkat 2, tinggal kita kalikan saja. Berarti KPK 3, 4, dan 5 ya tinggal 3 kali 2 pangkat 2 kali 5. Kenapa dikali? Karena memang tidak ada faktor yang sama. Berarti sama dengan 20 kali 3 adalah kita dapatkan 60. Berarti akan mengulang pada ketemu yang sama pada lubang ke-60. Bisa dipahami ya, matematika mudah bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk materi notasi himpunan. Untuk yang soal yang paling atas kita lihat ya, himpunan bilangan prima antara 0 dan 15. Bilangan prima kita ingat adalah bilangan yang hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Berarti hanya bilangan yang tidak bisa dibagi dengan yang lain. Berarti 0 sampai 15 ya tinggal ingat nih. Kalau antara angka 15 tidak ikut, berarti bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7. Ingat 9 bukan prima karena 9 bisa dibagi 3, 11, dan terakhir adalah 13. Ini hasilnya. Lanjutkan. Himpunan 2, 4, 6, 8, 10 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti bisa kita tulis, misalkan kita kasih nama aja himpunan A. Maka himpunan A adalah himpunan di mana X sedemikian rupa. Ini kita lihat 2, 4, 6, 8, 10. Dia adalah bisa kita tulis bilangan genap. Berarti bisa tulis adalah himpunan untuk bilangan genap. Kalau notasi pembentukan kita tulisnya adalah berarti 2. Nah, karena 2-nya ikut, kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita katakan bahwa X elemen bilangan genap. Nah, seperti ini boleh. Berikutnya untuk P, di mana P adalah min 8 lebih kecil P lebih kecil 10, di mana A adalah bilangan bulat ganjil. Nah, kembali ke atas tadi dulu. Ini juga bisa juga kita buat selain ini, bisa juga kalau memang jawaban yang ini misalkan tidak ada, bisa juga seperti ini, yaitu 1 lebih kecil X lebih kecil dari misalkan 12 atau 11 juga boleh. Misalkan kita katakan ini adalah 12, boleh. Di mana X kuncinya di sini. X adalah elemen dari bilangan genap. Jawaban ini juga boleh. Tergantung nanti dalam kunci jawaban yang ada yang mana. Bapak kembali ke soal ini. Berarti min 8 lebih kecil dari P, P lebih kecil dari 10. Kuncinya di sini disebut bilangan ganjil. Otomatis kalau bilangan ganjil berarti P-nya yang lebih besar dari min 8 dan dia bilangan ganjil, berarti pasti posisinya min 7, min 5, terus min 7, min 5, min 3, min 1, 1, terus 3, 5, 7. Berarti kita hitung, ditanya NP. Kita tinggal hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NP-nya ada 8. NP artinya adalah anggota dari himpunan P. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, kita untuk yang atas ada di buah diagram pen. Kita suruh merinci pada diagram pen di atas yang merupakan himpunan Q. Anggota himpunan Q adalah seluruh bilangan yang ada di dalam lingkaran Q. Termasuk karena P ada di dalam lingkaran Q, otomatis seluruh anggota P juga merupakan anggota Q. Jadi himpunan Q memiliki anggota mulai dari 0, 2, 3, 4. Nah, ini anggota dari bilangan
Q. Karena 3 dan 4 dia anggota P. Karena anggota P merupakan anggota Q, otomatis juga merupakan untuk Q. Kalau misalkan Bapak berinci lebih jauh di luar soal, kita bisa mencari kalau P adalah 3 dan 4. Berarti P merupakan himpunan bagian dari Q. Berikutnya untuk soal masih himpunan. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar matematika, 12 siswa gemar IPA, 5 siswa gemar keduanya. Berarti di sini ruang sampelnya adalah 20. Ini adalah ruang sampel. Berarti langkahnya kita buat skema diagram Venn terlebih dahulu. Kita buat diagram Venn terlebih dahulu. Seperti ini nak, ya. Kita buat ada 2 kelompok himpunan. Bapak ganti warna dulu. Ada 2 kelompok himpunan, yaitu tadi yang gemar matematika dan gemar IPA. Kita bikin lingkaran. Gemar matematika lambangnya misalkan M, tadi sampelnya ada di sini. Dan satu lagi gemar IPA. Karena ada siswa yang gemar keduanya, berarti antara matematika dan IPA ada irisan. Ini yang gemar IPA. Kita mulai dari yang sini. Yang gemar kedua-duanya ada 2. Berarti sekarang yang gemar matematika 12, tapi karena ada 2 yang gemar kedua-duanya, 12 kurang 2 sama dengan 10, berarti tinggal 10. Yang gemar IPA ada, ini tadi yang gemar, maaf salah ya. Yang gemar matematika ada 20, berarti kurang 2 ada 18. Berarti di sini ada 18 ya. Posisinya yang gemar daripada matematika 18, ini 18, ini tadi 2. Yang gemar IPA tadi ada 12, 12 kurang 2 ada 10. Berarti sini 10. Nah, pertanyaannya adalah maka siswa di dalam kelas, berarti jumlah total siswanya bisa kita hitung di sini. Jumlah total siswanya tinggal 18 tambah 2 tambah 10. Berarti 20 tambah 10 ketemu adalah 30. Itu ya. Kita lanjutkan, masih matematika mudah bersama Pak Wawan. Nah, ini masih soal himpunan. Warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti, 90 orang membawa cangkul, 40 orang membawa cangkul, 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Jika banyaknya warga 120, maka banyaknya warga yang hanya membawa sapu lidi. Berarti kita perinci dulu, sampelnya adalah 120. Nah, kita lihat, kita bikin diagram Venn terlebih dahulu. Kita bikin diagram Venn kayak tadi, kayak soal sebelumnya. Kita bikin diagram Venn ya. Kita misalkan tadi adalah yang A adalah, misalkan kita A tadi cangkul. Di sini saya Bapak misalkan untuk cangkul adalah himpunan A. Untuk sapu lidi kita misalkan himpunan B, dan di sini ada 48 orang membawa keduanya. Berarti tadi di sini ada S-nya, kita tahu S-nya 120. Karena ada kata yang membawa dua-duanya ini, ada dan, otomatis himpunannya ada irisan. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Tadi ingat A itu adalah cangkul, B adalah sapu. Kita mulai dari yang irisannya di sini 48. Nih, 48 membawa cangkul dan sapu lidi. Berarti kita lihat 90 orang membawa cangkul. Berarti yang membawa cangkul saja ada berapa? Tinggal yang membawa cangkul saja. Berarti kalau yang membawa cangkul saja tinggal
90 dikurang 48. 90 dikurang 48 berarti jawabnya adalah 42 ya. Ini 42. Berarti posisinya yang di sini adalah 42. Kita ditanya yang orang yang hanya membawa sapu lidi. Berarti tanya ini X. X ini yang ditanya. X-nya berapa? Berarti bisa kita kerjakan bahwa X ditambah 42 ditambah 48 harus sama dengan jumlah semua warga Damai, yaitu sejumlah 120. Berarti X ditambah 90 sama dengan 120. X sama dengan 30. Jadi jawabnya adalah 30. Dari mana 30? Yaitu 120 dikurang 90. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan. Berikutnya masih soal himpunan. Dalam suatu kelas terdiri dari, kita lihat nih, kelas 30 anak. Berarti di sini ada ruang sampelnya ada 35. Terdapat 25 anak suka pelajaran matematika. Kita misalkan dulu ya, Nak. Matematika misalkan himpunan A. Terus ada fisika kita misalkan himpunan B. Ini boleh AB, boleh apapun ya. Yang penting kita misalkan supaya kita menulisnya lebih mudah. Hati-hati di sini jika terdapat anak yang tidak suka. Berarti mereka tidak suka matematika dan juga tidak suka dengan fisika. Langkah mengerjakannya, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kita mengerjakan, bikin aja dulu diagram pen. Kita buat diagram pen seperti ini. Nah, sini sampel kita. Ya, kita buat di situ ada posisinya adalah antara fisika dan matematika. Nah, kita lihat di sini posisinya antara. Nah, berarti kita buat dua buah himpunan. Nah, ini tadi yang A itu matematika dan himpunan ini yang fisika. A matematika, B fisika. Ingat, ada 3 anak yang tidak suka. Berarti tidak suka ada di luar. Ini 3 anak tidak suka. Berarti kalau 3 anak tidak suka, kita akan tahu persis di sini akan berlaku bahwa A union B akan menjadi sama dengan 35 dikurang 3. Berarti akan ketemu sama dengan 32. Artinya A union B adalah total gabungan anggota A dan B. Itu namanya A union B. Kalau kita kerjakan dengan rumus bahwa A union B itu sama dengan anggota A ditambah anggota B dikurang anggota A irisan B. Ini bacanya irisan. Irisan artinya anggota A yang juga anggota B. Berarti tinggal kita selesaikan posisinya 32 sama dengan matematika tadi 25 ditambah 20 dikurang ini yang kita belum tahu. Nah, yaitu A irisan B. Karena ini yang ditanya. Nih, banyaknya yang suka kedua-duanya ya. Ini kita ditanya yang suka kedua-duanya ini. Ini sebenarnya kita ditanya adalah irisan. Tinggal kita lanjutkan posisinya. Berarti 32 sama dengan 45 dikurang N A irisan B. Berarti N A irisan B adalah 45 dikurang 32. Berarti
dapatnya adalah 13. Jadi yang suka kedua pelajaran matematika dan fisika adalah 13. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan, masih soal yang himpunan. Di kelas 9A terdapat 36 orang siswa. Nah, berarti ini sampelnya adalah 36. Setelah didata kayak tadi ya, kita misalkan lagi, kita balik nih sekarang, misalkan IPA Bapak ganti C namanya biar nggak AB terus matematika Bapak misalkan himpunan D. Dan di sini lihat nih 5 orang gemar keduanya. Nah, berarti kalau seperti ini kita bisa langsung bikin diagram Venn-nya seperti tadi ya. Langkah kita sama, kuncinya adalah di saat kita membuat diagram Venn. Nah, di sini ada sampelnya. Kita bikin ada C, ada D. Ya, Bapak ganti kan tadi ini C, ini D. Perhatikan di sini. Kita mulai dari yang ini. 5 orang siswa gemar kedua-duanya tadi nih. 5 orang ini kan irisan. Karena gemar kedua-duanya yang biasanya kita tulis menjadi tadi N anggota C irisan D. Nah, sama dengan 5. Berarti kalau digambar di mana? Ya adanya di sini. Nah, 5. Nah, berarti kalau gitu anggota C saja berapa? Yang hanya anggota C saja, anggota dari C saja. Berarti tinggal tadi kita lihat posisinya. Anggota C saja tadi adalah di sini terlihat anggota C. C tadi adalah IPA. Nah, IPA berarti tinggal 7. Berarti angka di sini tinggal kita ngitungnya 7 dikurang dengan 5. Ya, berarti di sini yang hanya gemar IPA saja ada 2. Tadi yang berikutnya kita punya data anggota yang gemar IPA yang kita katakan himpunan D. Tadi IPA itu ada 9. Nah, berarti untuk mencari ini tinggal caranya di sini 9 dikurang 5 yaitu 4. Berarti di sini 4. Kita ditanya yang tidak gemar keduanya. Yang tidak gemar keduanya itu nulisnya adalah kita ditanya kalau dalam bahasa menuliskan dalam bahasa matematika yang tidak gemar keduanya nulisnya adalah N A union B aksen atau komplement. Itu berapa? Terus ngerjakannya bagaimana menyelesaikannya? Tinggal kita jawab. Nah, berarti tinggal kita lihat dulu, kita cari N A union B dulu. Berapa ketemunya? 2 tambah 5 tambah 4. Karena kalau dari gambar langsung, atau pakai rumus tadi 5 tambah 9 dikurang 5, sama dengan cara ini. Berarti ini kita temunya adalah 11. Maka N A union B komplement atau yang tidak suka keduanya tinggal 36 dikurang 11. Berarti sama dengan 25 anak. Ada di mana 25 itu? Nulisnya di sini. Berarti yang tidak suka keduanya adalah 25 anak. Berikutnya kita mendata banyaknya himpunan dari 10 sampai dengan 20 yang bilangan prima. Ini langsung ya, mudah sekali. Tadi bilangan prima udah Pak jelaskan di atas. Berarti tinggal 11, 13, ingat 15 bukan bilangan prima, 17 dan 19. Berarti ada N-nya sama dengan 4. Nah, ini kalau kita ingin menggambar diagram Venn, berarti S-nya bilangan asli kurang dari 12. Berarti kalau mau diperinci ya tinggal 1, 2, 3 ya sampai 12. Yang P-nya kita lihat, P-nya adalah 1 sampai 12 tapi prima.
berarti 2, 3, 5, 7, 9 tidak, dan 11. Yang Q-nya bilangan ganjil yang sama dengan 1, berarti 1 ikut, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Di sini terlihat ada irisan. Kalian bisa melihat di data tersebut ada irisan antara himpunan bilangan P sama himpunan bilangan Q. Kita lihat nih irisannya angka berapa yang sama ini. 3, 5 ya. 5, 7, 11. Ini kan di Q juga ada 3, 5, 7, 11. Berarti waktu kita menggambar diagram Venn ada irisannya. Dan terlihat di sini ada angka 12, ada angka 12 yang tidak masuk di P maupun di Q. Terus juga ada angka bilangan genap yang lain. Berarti kalau kita menggambar diagram Venn-nya, perhatikan betul yang tepat. Yang gambar diagram Venn-nya yang tepat. Karena ada irisan, berarti di sini ada S-nya, kita bikin ada irisannya. Ada irisannya seperti ini. Nah, kita tinggal perinci satu persatu supaya bisa lebih jelas. Bisa kita lihat satu persatu. Nah, kita misalkan dari udah ada namanya. Ya, kita lihat di situ. P-nya adalah tadi ini ada P, di sini tadi ada Q. Nah, kita mulai dari yang irisan. Yang irisannya adalah 3, 5, 7, 11. Ingat kalau elemen harus ada titiknya. 3, 5, 7, 11. Berarti P yang nggak masuk di sini tinggal 1 yaitu 2. Sementara yang di Q di sini yang belum masuk di dalam ada 1 dan 3 sudah ada, 5 sudah ada, 1 lagi adalah 9. Sekarang S yang nggak masuk berapa saja? Kita lihat 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, terlihat 4 belum masuk, 5 masuk, 6 belum masuk, 7 masuk, 8 belum masuk, 9 masuk, 10 belum masuk, dan 12. Berarti seperti ini. Jadi yang di luar ada 4, 6, 8, 10, 12. Demikianlah diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Demikian yang Bapak sampaikan pada materi hari ini, lanjutan dari PTS, pembahasan PTS ganjil semester ganjil tahun 2020. Semoga bisa dipahami, semoga menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.